Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu kita saling berbagi dalam pembahasan guru belajar AKM. Dari saya Nurahmi Abdul Qadir Ekson MPD. Ada 5 topik penting dari program ini. Topik 1, konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Topik 2, teknik pelaksanaan asesmen nasional. Topik 3, butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMA. 4, butir soal asesmen numerasi pada tingkat SMA. Dan topik terakhir 5, tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Topik 1, mari kita mengenal konsep asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakternya, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi tersebut diperoleh dari tujuan utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau yang disebut AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Pada bagian berikut, instrumen asesmen nasional ada 3, asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Pada asesmen kompetensi minimal atau AKM ada dua asesmen. Pertama, asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Pada asesmen literasi membaca memiliki 4 tahap, mengenali, memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Pada asesmen numerasi ada 3 tahap, mulai dari memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Pada survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Kemudian instrumen berikutnya survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Manfaat asesmen nasional sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah dan umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah, dan juga dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Mari kita membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Dari tujuan pelaksanaan asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan tujuan pelaksanaan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jenjang penilaian pada asesmen nasional ditujukan pada SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan pada ujian nasional ini sasarannya pada SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Pada level siswa, asesmen nasional ini ditujukan pada kelas 5, kelas 8, dan kelas 9. Pada ujian nasional, siswa yang dimaksud adalah tingkat akhir pada tiap jenjang. Subjek siswa pada asesmen nasional adalah survei atau siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AM. Kalau ujian nasional berdasarkan sensus, yakni semua siswa mengikuti ujian nasional. Dari sisi model soal, asesmen nasional ini berupa pilihan ganda kompleks atau PGK, menjodohkan isian singkat dan uraian. Pada ujian nasional, model soalnya pilihan ganda dan isian singkat.
Ini ujian singkat itu khusus matematika SMA atau SMK. Kemudian sasaran penilaian pada asesmen nasional ini adalah pada kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan ujian nasional adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Kemudian dari sisi metode penilaian, asesmen nasional ini menggunakan MCAT atau Computerized Multi-Stack Adaptive Testing. Sedangkan pada metode penilaian dari ujian nasional tersendiri adalah dari CBT dan PBT atau Computer Based Test dan Paper Based Test. Berikutnya topik 2, petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional ini berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Peserta AKM ini adalah murid satuan pendidikan. Namun, tidak semua murid terambil atau pemilihan sampel murid secara acak. Asesmen nasional dilaksanakan selama 2 hari pada jenjang SD, MI, dan paket A, ULA. Pada hari pertama, tes literasi dilakukan selama 30 menit dan survei karakter 20 menit. Kemudian pada hari kedua, tes numerasi 70 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Sedangkan pada jenjang SMP, MTS, paket B, Wusta, SMA, SMK, MA, dan paket C atau ULIA, pada hari pertama tes literasi 90 menit dan survei karakter 30 menit. Kemudian pada hari kedua tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Kriteria peserta asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan dari SD, SMP, SMA, SMK ya. Kemudian tidak semua murid. Pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Berikut ini topik 3 dan 4 merumuskan butir soal asesmen nasional. Bentuk soal pada asesmen nasional adalah pilihan ganda. Pilihan ganda kompleks, menjudahkan, isian singkat, dan uraya. Topik 1, mari kita mengenal konsep asesmen nasional. Berikut adalah contoh soal literasi agar ada wacana ya.
Peserta AKM ini adalah murid satuan pendidikan, namun tidak semua murid terambil atau pembelian sampel murid secara akak. Komponen AKM numerasi sendiri itu ada konten di sini mulai dari bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Pada bilangan meliputi representasi sifat urutan dan operasi beragam jenis bilangan, cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Pada pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan polemik dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan dasar. Data dan ketidakpastian meliputi pemahaman interpretasi serta penyajian data maupun peluang. Aljabar meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan serta rasio dan proporsi. Proses kognitif pada numerasi berupa pemahaman, penerapan, dan penalaran. Pemahaman memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Pada penerapan mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Dan pada penalaran, bernalar dalam konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-detail. Kemudian konteks numerasi. Konteks numerasi sendiri ini ada personal, sosial budaya, dan saintif. Personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Berikut contoh numerasi. Topik terakhir, tindak lanjut laporan hasil AKM. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda, yakni literasi. Pertama, kelompok yang perlu intervensi khusus, di mana murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Kemudian, kelompok dasar merupakan murid yang mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Kemudian kelompok cakap, di mana murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam satu teks. Dan kelompok terakhir mahir, di mana murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan buku teks, dan bersikap refleksif terhadap isi teks. Pada numerasi, kelompok perlu intervensi khusus dikarenakan karena murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Pada kelompok dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Pada kelompok cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Pada kelompok mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Perlu intervensi khusus. Kebutuhan perlu intervensi khusus ini sebagai pemula
Siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Struktur pembelajaran pada perlu intervensi khusus ini adalah konten pembelajaran untuk pemula dan bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Secara formal atau informalnya, para pemula membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan instruksional yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua siswa pemula. Nah, pendekatannya ini berupa training atau pelatihan intensif. Pada kompetensi dasar, kebutuhan siswa sudah mulai kompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Struktur pembelajaran pada tingkat dasar ini, pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi dasar masih didorong oleh program yang terstruktur, namun perlu pula mulai memperkenalkan lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang muncul. Secara formal atau informalnya, yakni mengandalkan program pelatihan yang lebih maju yang mencakup lebih banyak latihan, simulasi, dan pemecahan masalah. Pendekatan pada kompeten dasar ini adalah coaching, simulasi, dan pemecahan masalah. Sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar. Pada kompetensi cakap, kebutuhan siswa dengan tingkat kompetensi cakap ini memiliki kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang semakin unik yang seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat yang sebelumnya. Struktur pembelajaran pada kompetensi cakap ini adalah konten pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi cakap menjadi lebih personal dan kurang terstruktur. Desain pembelajaran mulai bergeser pada demonstrasi kinerja. Secara formal atau informal, pada kompetensi cakap, siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran formal. Dalam hal ini, konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Pendekatan tepat pada kompetensi cakap ini adalah mengelola pengetahuan yang sudah didapatkan serta memberikan dukungan kinerja pada siswa dengan tingkat kompetensi cakap diperlukan. Pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja di dalam konteks di luar sekolah. Pada kompetensi mahir, siswa yang telah mahir atau bisa disebut pada tahap ahli memiliki kebutuhan pembelajaran dan persyaratan kinerja masing-masing. Master atau pakar cenderung personal dan deskriptif mengenai diri sendiri, unik dan berbeda dengan yang lain. Strategi dari lingkungan pembelajaran yang disesuaikan tersedia untuk setiap siswa mahir, termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Bagi siswa dengan tingkat kompetensi mahir, pembelajaran merupakan aktivitas berbasis teman sebaya, kolaboratif, dan sosial. Mereka belajar dari satu sama lain. Pendekatan kompetensi mahir adalah pembelajaran bersifat kolaboratif adalah kunci bagi siswa mahir, termasuk pembelajaran yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan. Menjadi guru, mentor, atau pelatih bagi orang lain adalah strategi pembelajaran penting lainnya. Perhatikan peran asesmen dalam peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik pada segitiga belajar berikut, mulai dari kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Kurikulum adalah seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dalam menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Pengembangan kurikulum selain mengacu pada tantangan dunia nyata, hendaknya mengacu pada hasil asesmen dan refleksi praktik pembelajaran. Pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen. Dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum,
Pembelajaran memadukan informasi dari asesmen dengan informasi dari kurikulum. Keseimbangan antara paduan tersebut yang akan menghasilkan pembelajaran yang optimal. Asesmen adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Asesmen ini ada 3 yang harus dilakukan, adalah asesmen diagnosis, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen diagnosis adalah asesmen di awal untuk merancang strategi pembelajaran. Asesmen formatif adalah asesmen sepanjang proses belajar untuk melakukan perbaikan dan penyelesaian pembelajaran. Asesmen sumatif asesmen di akhir untuk menentukan level penguasaan kompetensi oleh murid. Pemahaman terhadap segitiga belajar akan membawa kita pada ketika membaca laporan asesmen kompetensi minimum dan menggunakannya untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Semoga pembiasan guru belajar sains ini memberikan manfaat. Salam guru belajar, salam guru hebat.